Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, saya, Okta Stavia Putri, NIM 19016112, ingin menjelaskan mengenai teks cerpen. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu sedikit banyak mengenai teks cerpen ini. Seperti yang kita tahu bahwa teks cerpen ini termasuk ke dalam teks fiksi, yang mana teks cerpen yaitu teks cerita narasi fiksi yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, untuk membuat teks cerpen tentu ada strukturnya. Yang pertama, strukturnya yaitu abstrak. Apa sih abstrak ini? Abstrak adalah awal cerita dimulai. Nah, yang kedua ada orientasi. Orientasi yaitu latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah diceritakan urutan kejadian atau sebab dan akibat dari teks cerpen tersebut. Nah, yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini dikenalkannya konflik hingga klimaks konflik. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian konflik, penyelesaian dari masalah yang terdapat di dalam teks cerpen. Yang terakhir ada koda. Koda ini adalah nilai moral atau pesan yang dapat kita ambil dari teks cerpen tersebut. Nah, tadi udah pengertian, udah struktur, selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama ada latar cerita terbatas. Nah, yang kedua ada ceritanya padat. Di dalam teks cerpen ini ceritanya singkat, padat, tepat, jelas, akurat. Nah, yang ketiga ada alur yang singkat atau tidak memiliki banyak tokoh. Nah, di dalam teks cerpen tidak memiliki banyak tokoh seperti di dalam teks-teks novel atau teks drama. Selanjutnya, cerita di dalam teks cerpen ini tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, terdapat solusi atau penyelesaian masalah yang terdapat di dalam teks cerpen ini. Lanjut, di dalam teks cerpen ini terfokus pada satu tokoh. Misalnya, tokoh utamanya si Andini. Nah, di dalam teks ini, dia akan terfokus kepada si Andini. Ya, lanjut memiliki puncak masalah. Di dalam teks cerpen, dia juga terdapat puncak masalah yang nantinya ada solusi di akhir cerita. Lanjut yang terakhir, latar ceritanya terbatas. Nah, tidak selalu ada ya antara latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dia di dalam teks ini latarnya terbatas. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dari teks cerpen. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terdapat dari luar cerita. Sedangkan unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dari dalam cerita. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Contohnya seperti kondisi ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, yang kedua, latar belakang si penulis, seperti riwayat hidup, kondisi psikologis, status agama, dan sebagainya. Lanjut yang ketiga, nilai yang terkandung, misalnya nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, agama, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan unsur intrinsik juga memiliki beberapa poin. Di antaranya ada tema, penokohan, latar. Latar ini adalah ada latar tempat, waktu, suasana. Selanjutnya ada alur. Alur ini ada alur maju, alur mundur, atau maju mundur. Ya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dari sudut pandang si penulis, bisa pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.